Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Taufiknya, hidayahnya, inayahnya, penjagaannya, ini semua murni dari Allah Azza wa Jalla yang patut kita syukuri. Dan alhamdulillah kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap yang terlibat dalam acara ini, yang kami juga tidak bisa menyebutkan satu persatu, dari mulai takmir masjid bersama jajarannya, ashabul hijrah, dan juga para ibu-ibu sekalian. Semoga Allah mencatat sebagai pemberat timbangan kita kelak di akhirat. Tema kita pada pertemuan ini adalah meraih kemuliaan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk hidup kita semuanya. Kalau kita meninggalkan Al-Quran, maka kita akan tersesat. Tapi jika seseorang berpegang teguh selama-lamanya, maka dijamin seseorang akan mendapatkan keberuntungan, seseorang akan mendapatkan kemuliaan, tentunya kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali keutamaan-keutamaan bagi orang yang menghafal Quran, membacanya, mentadaburinya, bahkan mengamalkannya. Masya Allah. Dari keutamaan-keutamaan yang bisa disebutkan baik di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, salah satunya adalah kelak di akhirat Al-Quran ini adalah sebagai syafaat kita semua. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, sebab Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya, yang menjadi penolong bagi kita. Karena di akhirat kelak tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amalan-amalan kita. Kemudian syafaat-syafaat, baik dari syafaatnya Allah, syafaat dari Rasulullah, syafaatnya orang mukmin, dan juga amal-amal kita. Orang yang semakin fokus dengan Al-Quran, maka dia semakin faham, maka keberuntungan dan juga keberkahan akan didapatkannya. Ada satu kisah dari seorang alim ulama, di mana seorang ulama ini sudah hampir selesai untuk belajar kepada gurunya, sehingga dia ingin pamit untuk melanjutkan dan berguru di tempat yang lain. Maka sang guru ini pun, sang ulama ini pun memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada muridnya ketika hendak berpindah. Wahai muridku,
La tatrukul Quran, jangan sampai kau tinggalkan Al-Quran. Bacalah Al-Quran setiap harinya. Maka nasihat dan wasiat ini pun diingat, betul-betul diingat, sehingga setiap harinya dia berupaya, berusaha untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Tiap harinya 1 juz. Kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi 1 hari bisa 2 juz, bisa 3 juz. Bahkan 1 hari dia meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran sampai 10 juz. Hingga 3 hari dia khatam, 3 hari sekali dia khatam. Subhanallah. Nah, yang menjadi sesuatu yang mengagumkan, bahwa orang yang meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, maka Allah akan menjadikan waktunya berkah. Apa maknanya waktu yang berkah itu? Yakni waktu yang sedikit, tapi dia mampu untuk melaksanakan banyak amal kebaikan. Dia manfaatkan untuk banyak berbuat baik dan beramal soleh. Kalau secara hitungan matematika, ya, orang yang meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran itu bertambah habis waktu untuk yang lainnya. Karena 1 juz ya, 1 juz bisa 1 jam, apalagi 2 juz, 3 juz bisa 2 jam. Ini berapa waktu yang tersita? Akan semakin habis. Sedangkan tugas banyak, kegiatan banyak, aktivitas banyak. Tapi anehnya, justru semakin seseorang meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, Allah memudahkan segala urusannya. Dan itu benar terjadi kepada sang ulama ini. Waktunya itu luar biasa, benar-benar bermanfaat dan benar-benar barokah, karena dia bisa untuk beramal banyak kebaikan. Dan ketahuilah, ingat ya, ketahuilah, ketika seseorang sudah diberikan taufik, dibukakan pintu oleh Allah untuk bisa beramal 1 kebaikan, maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, maka kebaikan-kebaikan yang lainnya pun minta untuk diamalkan. Luar biasa. Dan pembukanya adalah dengan membaca Al-Quran. Coba perhatikan, jika 1 kebaikan sudah kita lakukan, yakni membaca Al-Quran, maka kebaikan yang lainnya seperti sedekah, seperti infak, seperti mengajarkan Al-Quran, wakaf Al-Quran, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan yang lainnya sudah menunggu untuk minta diamalkan. Ketika Al-Quran sudah diamalkan, maka amal-amal kebaikan yang lainnya itu merasa iri. Wahai si fulan, lakukanlah aku, kerjakanlah aku, amalkanlah aku. Dari mana asalnya? Dari mana langkah pertamanya? Dari meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Masya Allah. Ini namanya waktu yang berkah. Jika seseorang sudah mampu mengumpulkan dengan banyak kebaikan, lalu Allah pasti akan memberikannya kesejahteraan, memberikannya kemuliaan. Maka benar, jika kita ingin hidup mulia, mulailah dengan Al-Quran. Membacanya, mendengarkannya, mentadaburinya, mengamalkannya. Mendengarkannya saja sudah mendapatkan rahmat. Wa idza quri'al Qur'an fansitu lahu fastami'u lahu fansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, maka dengarlah dengan seksama, perhatikan dengan seksama, supaya kalian mendapatkan rahmat. Mendengarkan Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran itu sudah mendapatkan rahmat. Belum lagi membacanya, belum lagi mentadaburinya serta mengamalkannya. Maka fa insyaallah, kalau kita lihat orang-orang yang memprioritaskan Al-Quran, maka Allah juga akan menjamin kemuliaan kepada hamba tersebut. Jadi ini salah satu kisah yang bisa memotivasi kita ketika seorang ulama mempraktekkan, mengamalkan, membaca Al-Quran, maka urusannya dipermudah oleh Allah. Kalau ada banyak masalah, banyak ujian,
Maka kalau seseorang berpegang teguh dengan Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, membaca Al-Quran, insya Allah selalu datang kemudahan. Selalu datang kemudahan. Ini yang dialami oleh ulama tersebut, sehingga hari-harinya itu dimudahkan. Urusan-urusannya itu semakin dimudahkan oleh Allah. Semakin meluangkan waktu, semakin dimudahkan. Kalau kita punya urusan, punya konflik atau punya aktivitas atau punya apa saja, kuncinya di sini. Jangan pernah lewatkan membaca Al-Quran. Sempatkan sehari. Lebih-lebih pada sholat. Walaupun 1 lembar, 2 lembar, yang penting continue istiqomah. Tiap habis sholat duhur, misalkan 1 lembar, habis sholat asar 2 lembar atau 1 lembar, habis maghrib 1 lembar, bolak-balik loh ya. Terus saja 5 waktu, insya Allah. Yang penting istiqomah, Allah akan memudahkan dan lebih bisa meningkatkan kita. Yang asal 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, itu akan terasa mudah. Dan setiap kesulitan yang dihadirkan kepada kita, Allah juga menyiapkan kemudahan baginya. Nah, itu salah satu keutamaan Al-Quran, yakni menjadikan kita berkah, waktu kita barokah. Dan kelak di akhirat, bagi orang yang biasanya membaca Al-Quran, maka yang ngetes ini bukan malaikat, Allah sendiri nanti. Dan ini yang akan mempengaruhi kedudukan kita, tingkatan kita kelak di akhirat. Yuqalu li sahibil Quran, maka dikatakan kepada orang yang akan membaca Al-Quran, dites ini langsung di hadapan Allah. Iqra, baca. Wartaqi warattil, setelah membaca naiklah. Warattil tartillah kama kunta turattal fid dunya, sebagaimana engkau melafatkannya secara tartil waktu di dunia. Fa inna manzilaka, sesungguhnya kedudukan engkau, yakni inda akhiri ayatin taqra'uha, sesuai dengan surat bacaan yang kau baca. Semakin banyak yang kau hafalkan, berarti semakin tinggi pula kedudukan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baca dan hafalkan. Nanti kelak dites di hadapan Allah sesuai dengan banyaknya hafalan yang antum kerjakan, yang antum hafalkan. Langsung Iqra, ayo baca sampai sekian lama, sampai berapa, kemudian naiklah, naik kedudukannya, naik terus-terus sesuai dengan hafalan Al-Quran yang dia punya. Masya Allah, apa ini enggak mulia? Karena yang mengetes langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita aja belajar makhraj aja dites guru yang bersanad, ini suatu kehormatan. Oh, yang ngetes, masya Allah, ustadznya bersanad langsung qiraatus sab'ah dan ini itu aja luar biasa. Nanti kelak di akhirat langsung dites, duduk di hadapan Allah. Ayo kalian baca. Mas semangat untuk menghafal Al-Quran, semangat untuk menghafal. Jangan sekedar cuma juz 30 atau Al-Mu'awwizat yang dihafal ya, tapi harus nambah hafalannya ini seiring berjalannya waktu. Yang penting bisa istiqomah dan konsisten. Masya Allah, masih banyak lagi keutamaan Al-Quran yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yang kelak juga mendapatkan mahkota, mendapatkan baju yang luar biasa. Itu disebabkan karena kita sering dan kita selalu istiqomah dalam membaca Al-Quran. Semoga kita semua yang berada di sini, juga kawan-kawan, teman-teman semua yang live dan juga dimanapun berada, semoga Allah memudahkan kita untuk bisa meluangkan waktu dalam membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, mentadaburinya, mengamalkan dan menghafalkannya. Dan semoga benar-benar kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa memotivasi bagi kita semua. Dan jika ada kata-kata yang salah, kami mengharap maaf yang sebesar-besarnya.
dan atas waktu yang sudah diberikan kepada kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.